Allah 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 Allah. Wa yahrumu bil haid asyratu asya, dan diharamkan bagi orang yang sedang dalam keadaan haid. Siapa? Para wanita. Maka bagi mereka ketika sedang haid diharamkan melakukan 10 perkara. Yang pertama as-shalah, yaitu sholat. Apakah sholatnya fardu ataupun sunnah? Sholat wajib ataupun sunnah tidak dibolehkan bagi perempuan yang sedang haid untuk melakukannya. Wa tawaf, yang kedua adalah tawaf. Melaksanakan tawaf, baik tawafnya yang wajib ataupun tawafnya yang sunnah. Lalu kemudian wa masul mushaf, yang ketiga haram memegang Al-Quran. Wa hamluhu, yang keempat haram membawa Al-Quran. Wa lubsu fil masjid, yang kelima haram berdiam di dalam masjid. Wa qiraatul Quran, yang keenam perempuan yang haid haram untuk membaca Al-Quran. Lalu kemudian yang ketujuh wasaum, haram dia berpuasa. Apakah puasa wajib ataukah puasa sunnah? Makanya perempuan kalau datang bulan Ramadan biasanya nggak ada yang sempurna puasanya. Karena ada haidnya. Kecuali wanita yang sudah menopause. Yang udah nggak keluar haid. Biasanya yang udah generasi wal asri. Yang udah mau hatam. Maka dia bisa tuh puasa sebulan penuh. Karena udah nggak datang haid lagi. Tapi perempuan yang masih haid, dia ada haid tuh. Maka kalau dalam keadaan haid, dia tidak boleh berpuasa baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'i shaum la biqada'i shalah. Ketika perempuan sedang haid, maka Rasulullah memerintahkan kepada para perempuan untuk mengqadha puasa yang tidak dia laksanakan karena haid, dan tidak Nabi perintahkan untuk mengqadha salat kalau sedang dalam keadaan haid. Jadi perempuan kalau dia tidak melaksanakan sholat karena ada halangan haid, maka dia tidak wajib mengqadhanya, tetapi disunahkan untuk mengqadhanya. Tetapi ketika perempuan yang dalam keadaan haid, dia terhalang melaksanakan puasa Ramadan, maka dia wajib untuk mengqadha puasa Ramadannya yang tidak dia lakukan disebabkan karena terhalang haid. Lalu kemudian wa talaq. Yang kedelapan, perempuan yang sedang haid haram untuk diceraikan. Jadi perbuatan haram dari suami yang dilakukan apabila dia menceraikan istrinya pada saat dalam keadaan haid. Kenapa? Karena menambah masa iddahnya menjadi lebih panjang. Tuh. Tetapi bagaimana cerainya? Jatuh talak atau tidak? Jatuh talak. Hukum cerainya tetap jatuh talak, tetapi seorang suami menceraikan istri dalam keadaan dia sedang haid, maka dia melakukan perbuatan yang haram. Ya, nggak boleh. Haram menceraikan istri dalam keadaan dia sedang haid. Padahal cerai itu hukumnya adalah pekerjaan yang boleh. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, abghadul halal ilallah at-talaq. Pekerjaan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai. Kenapa? Ya hatazu arsyur rahman. Bisa menguncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menceraikannya semena-mena, sewenang-wenang, tanpa ada udzur syar'i. Kecuali kalau memang ada udzur syar'i yang menyebabkan ini perempuan memang harus diceraikan karena dia melanggar kewajibannya kepada Allah, tidak mau taat ibadah kepada Allah, sudah diberi nasihat, sudah diperingati, sudah ditegur dengan keras. Tetapi tetap nih nggak mau juga dia buat taat kepada Allah. Nih istri nggak mau tobat, tetap ngerjain maksiat, tetap ngelakuin dosa. Maka suami boleh menceraikan istrinya. Kalau memang sudah semua upaya dilakukan. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dijaga, masih mau dipertahanin, imsakun bima'ruf. Pertahanin dah dengan cara yang baik. Au tasrin bi ihsan, atau kalau mau dilepas karena memang udah nggak bisa dipertahankan lagi, maka lepas juga dengan cara yang baik. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian yang ke-9, wal mururu fil masjid in khafat talwitahu. Perempuan yang sedang haid diharamkan baginya untuk lewat
di masjid apabila dikhawatirkan dia itu ada sesuatu yang berceceran atau yang bisa mengotori daripada masjid. Jadi lewatnya aja di masjid itu nggak boleh. Misalnya dia mau masuk dari satu pintu, di sebelah kiri mau masuk, keluar di pintu sebelah kanan. Itu nggak boleh. Ya, haram baginya. In khafat talwi tahu. Tetapi kalau berdiam di dalam masjid, jelas. Memang tidak dibolehkan. Ya, karena masuk kategori orang yang sedang dalam keadaan haid. Tadi dikatakan nggak boleh berdiam di dalam masjid. Makanya orang perempuan kalau mau hadir taklim pengajian sedang dalam keadaan haid, apabila pengajian taklimnya diadakan di masjid, maka jangan. Kenapa? Karena nggak boleh dia berdiam di dalam masjid. Kecuali kalau diadakannya di selain masjid. Apakah di lapangan ataukah di rumah, di majelis taklim yang bukan masjid, ya maka dibolehkan. Ketika ada para guru, para asatidzah yang mengatakan bahwasanya perempuan ngaji di masjid dalam keadaan haid boleh berdiam di masjid, berarti dia memperbolehkan sesuatu perbuatan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Perempuan sedang dalam keadaan haid tidak dibolehkan berdiam di dalam masjid. Bukan disebabkan karena khawatir bercecerannya, tetapi karena diri wanita tersebut sedang dalam keadaan hadas besar. Maka kalau ada pengajian di masjid, perempuan lagi haid jangan hadir pengajian di masjid. Jelas ya? Lalu kemudian yang terakhir, yang ke-10, perkara yang diharamkan dilakukan bagi perempuan yang haid, wal istimta bima baina surrah wa rukbah. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Maka ketika perempuan, istri kita, bini kita sedang dalam keadaan haid, maka diharamkan bagi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya antara pusar dan lutut. Dan berjima atau bersetubuh dengan istri yang sedang dalam keadaan haid, maka hukumnya diharamkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan berhubungan intim dengan istrinya dalam keadaan haid. Maka suami ketika istrinya sedang haid, maka dia nggak boleh bersenang-senang antara pusar dan lutut. Ustadz, bagaimana kalau cuman gesek-gesek doang di luarnya? Ya jangan dah, udah bahaya. Bahaya. Diharamkan bima baina surah wa rukbah. Ya. Begitu. Ini 10 perkara yang diharamkan bagi perempuan yang sedang haid.